الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita. Masih berada pada pembahasan nawasikh atau amal-amal yang masuk pada mubtada dan khabar. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai sami'tu, itu dhanantu akhwatuha. Sebagian mereka memasukkan sami'tu termasuk dhanantu akhwatuha, termasuk akhwatnya dhanna. Namun yang rajih, pendapat yang kuat, sami'a bukan termasuk akhwat daripada dhanna. Na'am, barakallahu fikum. Karena dua perkara. Pertama, sami'a sendiri termasuk af'alul hawas, yaitu termasuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan panca indera. Sami'a, absara, dzaqa, syamma. Na'am, barakallahu fikum, panca indera yang 5. Oleh karena itu, di sana ada kaidah yang berkaitan dengan panca indera yang 5, tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul bih saja. Adapun yang mengatakan sami'a termasuk akhwat dhanna tidak benar. Karena yang sahih, na'am barakallahu fikum, sami'a tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Adapun yang mereka katakan jumlah setelah sami'a kata mereka maf'ul tsani, itu keliru. Na'am barakallahu fikum. Sami'tu misalkan, kata mereka sami'tu termasuk akhwatnya dhanantu. Sami'tu Zaidan yaqra'u. Kata mereka sami'tu rajulan yaqra'u. Kata mereka jumlah yaqra'u ini fi mahall nasbin maf'ul bih yang kedua. Kata mereka, tapi ya, ini kata mereka. Namun yang rajih, barakallahu fikum, menurut jumhur, berdasarkan penelitian dan pengecekan, bahwasanya sami'a tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Nah, barakallahu fikum, kecuali satu maf'ul bih saja. Oleh karena itu, ketika dimasukkan termasuk akhwat dhanna tidak benar. Di antara yang masukkannya adalah Ibnu Ajurum dalam matan Jurumiyah, sami'a termasuk apa? Akhwat dhanna. Namun tidak benar ya. Pertama, kenapa? Karena pertama sami'a termasuk af'alul hawas, fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hawas panca indera. Semua fi'il yang berkaitan masalah panca indera tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Paham? Tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Naam. Sami'a, dzaqa, syamma. Nah, barakallahu, lamisa. 1 2 3 4, apa lagi itu? Absara. Nah, ini semuanya af'al hawas. Indra pendengar sami'a, absara indra penglihat, dzaqa indra perasa, syamma indra mencium, lamisa indra peraba. Paham ya? Di panca indra itu, ingat-ingat, panca indra itu indra yang 5, panca artinya 5. Jadi indra yang 5 itu semuanya tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih. Sami'tu sautan, 1. Absartu Zaidan, 1. Maksud maf'ul bih satunya.
Dzuktu ta'ama, satu juga. Syamamtu rihan, satu juga. Lamistu jidaran, satu juga. Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Af'alul hawas tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Perhatikan sini. Sami'tu sautan. Berapa maf'ul bih ini? Satu saja. Absartu Zaidan, satu juga. Dzuktu, apa dzuktu, merasakan ya. Dzuktu ta'aman, satu juga. Kemudian syamamtu rihan, syamamtu rihan, aku mencium bau, ini juga satu juga. Kemudian lamistu, lamistu jidaran, aku menyentuh tembok. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di situ. 5 panca indera, panca itu artinya 5 ya. Ya, panca itu artinya 5. Panca indera itu 5, indera 5 itu, 5 indera. Sami itu indera pendengar, tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih. Sami itu sautan, sautan maf'ul bih. Kemudian kedua absara itu indera penglihat. Nah, absartu Zaidan, aku melihat Zaid, satu juga. Dzuktu ta'aman, indera perasa. Indera perasa itu apa? Perasa apa itu? Antum mau ngerasakan pakai apa? Lidah. Indera perasa lidah. Paham ya? Dzuktu ta'aman, aku merasakan makanan. Nah, satu tak kan? Syamamtu rihan, syamam itu indera pencium atau indera pembau, apa itu? Hidung. Satu tak, syamamtu rihan, aku mencium bau. Paham ya? Kemudian lamisa. Barakallahu, lamasa atau juga lamasa ya, barakallahu fikum au lamastu mulisana. Lamastu jidaran, menyentuh indera peraba. Apa itu? Indera peraba itu apa? Antum mau meraba pakai apa? Ayo. Namanya jangan, ini sudah dipelajari ya, dalam artian antum harus tahu ini ya. Nam sami'a, telinga, indera pendengar, indera penglihat mata. Kemudian indera perasa apa? Lidah, indera pencium atau pembau hidung. Ya kan? Indera peraba apa tadi? Tangan. Nah, ini semuanya kalau antum perhatikan berapa maf'ul bih nasabkan? Satu, sami'a termasuk. Nah, yang memasukkan dalam termasuk akhwat dhanna keliru. Paham belum? Nah, terus bagaimana Ustaz? Setelahnya kan ada jumlah. Sami'tu Zaidan yaqra'u, sami'tu rajulan yaqra'u. Kita katakan kaidah yang sudah kita lewati, al jumlah ba'da ma'rifah hal, wal jumlah ba'da nakirah sifat. Dah selesai urusan. Paham ya? Sami'tu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bih, yaqra'u fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasbil jazim wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlah fi'liyah fi mahali nasbin hal Zaid. Sami'tu Zaidan, aku mendengar Zaid dalam keadaan membaca. Hal bukan? Naam. Yang ini sami'tu rajulan yaqra'u, aku mendengar seseorang yang sedang membaca. Yaqra'u wal jumlah fi'liyah fi mahali nasbin, sifat untuk rajulan. Belum? Kaidahnya apa? Al jumlah ba'da ma'rifah hal, wal jumlah ba'da nakirah sifat. Sudah hafal itu ya? Kalau dijamakkan berarti al jumal ba'dal ma'arif ahwal, wal jumal ba'dan nakirah sifat. Paham ya? Sudah kita lewati kaidahnya belum? Sudah kan? Nah, jangan lupa ya untuk membantah syubhat mereka. Kata mereka sami'tu Zaidan, sami'tu fi'il fa'il Zaid maf'ul awal. Maf'ul tsaninya mana? Yaqra'u itu fi mahallin nasb maf'ul tsani. Keliru enggak? Keliru. Kenapa keliru? Pertama, menyelisihi adat daripada kebiasaan daripada apa? Af'alul hawas. Paham ya? Sami'a termasuk af'alul hawas, fi'il-fi'il yang berkaitan masalah panca indera. Yang mana fi'il panca indera itu tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Bantahan yang kedua, adapun jumlah setelahnya itu bukan maf'ul tsani, bukan maf'ul bih yang kedua. Lah terus apa? Pakai kaidah yang lain. Apa itu? Al jumlah ba'da ma'rifah hal, wal jumlah ba'da nakirah
Sifah. Paham ya? Sifah sama na'at sama saja ya. Usah bingung ya. Nah, itu enggak usah bingung. Sami' itu fi'il fa'il zaidan maf'ul bih, yaqra'u tinggal jumlah hal karena jatuh setelah ma'rifah. Yaqra'u fi mahalli nasbin sifat. Masuk ini kan? Nah, karena apa? Nakirah. Paham belum ini? Nah, ini penting sekali untuk memahami sisi kekeliruan kenapa dimasukkan dalam akhwat dhannah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa 'adda sahibul ajrumiyah. Perhatikan itu. Wa 'adda sahibul Ajurumiyah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Abu Abdullah, jangan terlupakan, min hadil af'al, termasuk fi'il dhanantu ini juga sami'tu katanya. Sami'tu termasuk akhwatnya dhanantu. Yang menghitung siapa? Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Ibnu Ajurum. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Taba'an lil Akhfash wa man wafaqahu, dalam rangka mengikuti pendapatnya Akhfash dan orang-orang yang mencocokinya. Wala budda an yakuna maf'ulu hasani jumlatan mimma yusma'. Syaratnya pun apa? Syaratnya pun yang kedua itu maf'ul kedua harus jumlah yang bisa didengar. Yaqra'u qira'ah bacaan bisa didengar enggak? Ewa. Yatakallam berbicara bisa didengar enggak? Bisa. Syaratnya itu. Kalau enggak bisa didengar enggak bisa kata. Sami' itu misalkan na barakallahu fikum. Ya seperti itu karena sami'a mendengar. Kalau mendengarkan sesuatu itu mesti ada suaranya, paham ya? Walaupun pelan, naam ada suaranya, paham ya? Tapi kalau aku mendengar sesuatu, enggak ada suara mungkin enggak? Enggak mungkin, kata beliau disebutkan sini, dan harus syaratnya maf'ul kedua itu suatu jumlah yang bisa didengar. Yaqra'u bisa didengar. Naam, kemudian apa barakallahu fikum, yaktubu enggak mungkin, sami'tu Zaidun yaktubu. Ya, aku mendengar Zaid menulis. Nah, barakallahu fikum. Itu bisa jadi kalau mungkin menulisnya suaranya keras misalkan. Lain lagi ya. Cuman hukum globalnya kalau tulisan itu kan enggak dengar. Apa maksudnya ya? Nah, ini pendapat yang lemah, kita lihat. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kadza, yaqulu qala yaqulu qaulan ucapan bisa dengar enggak? Naam, menurut mereka Zaidan maf'ul awal, yaqulu fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Ini menurut mereka. Keliru enggak tadi? Keliru, terbantah dari dua sisi. Sisi pertama, karena sami'a termasuk apa? Af'alul hawas. Sedangkan af'alul hawas tidak menasabkan kecuali satu maf'ulun bih. Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, adapun jumlah setelahnya bukan maf'ul tsani, tapi dilihat terlebih dahulu kalimatnya. Nakirah atau ma'rifah sebelum jumlah tersebut. Kalau sebelum jumlah itu ma'rifah berarti al-jumlah ba'dal ma'rifah hal. Dihafalin dulu ya. Nah, kemudian kalau sebelum ma'rifah itu sebelum jumlah kok nakirah, al-jumlah ba'dal nakirah sifah. Dah. Paham belum? Nah, jadi yang antum lihat itu setelah sami'ah itu nakirah atau ma'rifah itu loh. Setelah itu baru diterapkan kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? Al-jumlatu ba'dal ma'rifah hal. Ya, apa? Al-jumlatu ba'dal nakirah na'at atau sifat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa qouli ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Kami mendengar ada seorang pemuda menyebutkan tentang mereka, yadhkuruhum. Penyebutan itu berarti kan dengan suara. Naam, nah ini katanya yadhkuruni fi mahalin nasbin maf'ul tsani katanya. Padahal yang rajih apa tadi? Situ apa berarti situ? Sami'tu fatan yadhkuruhum, jumlah yadhkuruhum berarti fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Nasbin Sebagai hal. sifat fatan nakirah, paham ya? Nah, berikutnya wa madhabul jumhur, ini perhatikan. Wa madhabul jumhur, dan pendapat jumhur ahlul lughah barakallahu fikum, apa pendapat mereka? Annaha fi'lun muta'addin ila wahid, bahwasanya sami'a termasuk fi'il yang butuh kepada satu maf'ul bih saja. Fa in kana ma'rifatan, kalau seandainya jumlah tersebut jatuh setelah ma'rifah, sebelumnya ma'rifah, kal misalil awal seperti contoh yang pertama, fal jumlah allati ba'da halun, ya enggak? Jumlah setelah ma'rifah tersebut adalah hal. Wa in kana nakiratan, dan apabila jumlah tersebut jatuh setelah nakirah kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat, sami'tu fatan yadhkuruhum, fal jumlatu sifatun wallahu a'lam. Paham belum ini? Nah, beliau menyebutkan kaidahnya. Kita sebutkan kaidah yang bantahan yang kedua, bahwasanya sami'ah termasuk apa? Af'alul hawas. Termasuk fi'il-fi'il yang berkaitan masalah hawas panca indera. Panca itu artinya apa? 5. Paham ya? Pancasila menurut mereka itu berarti sila 5 sila. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu.
Paham saudara ya? Na'am. Jadi panca indera itu tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul bih saja. Oleh karena itu yang memasukkan sami'a termasuk af'al akhwatnya dhanna, benar atau keliru? Salah. Nah, salah, tidak benar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ada iskal? Ada iskal ini? Ada iskal? Apa? Qala al-mu'allifu asbahullah babul mansubati minal asma', bab isim-isim yang mansub. Berarti sudah kita selesaikan marfu'at secara globalnya, semoga bisa dipahami walaupun tidak semuanya. Paham ya? Kalau tidak semuanya ya bagus. Paham ya? Sekarang masuk dan mansubat. Semuanya sudah kita lewati dalam jurumiyah, oleh karena itu tinggal mengulang saja dan jangan dilupakan. Babul mansubati minal asma'. Ini seakan-akan bab al-asma' al-mansubat, seakan-akan seperti itu. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 15. Nah, al-mansubatu 15. Al-mansubatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alam rafihi dhammatun dharatun akhirih 15. Mabni. Terus lanjutnya sampai selesai. 15 Al-Fathi. 15 Khamdal Fattah 15 apa? 15 mabni ala al-fathi. 15 kok lupa semua sih? Bilangan 11 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. Nah, ingat-ingat itu. Kalau cuma ala fathil keliru. Mabniun ala fathil juz'ain gitu ngomongnya gitu. Paham ya? Ingat-ingat, bilangan 11 sampai 19. Nah, barakallahu fikum, al-adad min 11 ila 19 mabniun ala fathil juz'ain, dihafal itu. Jadi ketika mengira pun seperti itu persis. Mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in khabar. Paham belum? Jangan lupa itu. Nah, karena kalau bilang mabniun fathil keliru, nanti asyaranya apa? Paham ya? Nah, tapi cara mengi'rabnya ingat-ingat. Al-adadu kaidah ini dihafal ya. Al-adad min 15 ila 19 mabniun ala fathil juz'ain illa 12. Nah, apa perlu anda tulis? Nah, tulis ya, antum. Tapi dihafalkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun enggak tatanya tapi antum hafalkan biar nanti tahu. Karena itu kaidah penting sekali, nanti antum melamat fathil keliru itu. Semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi al-adad min 15 ila 19 tak ringkas saja mabniun ala apa? Fathil juz'ain. Ala fathil juz'ain illa 12 فإنه يعرب ملحق بالمثنى. يعرب ملحق، فإنه يعرب، نعم بارك الله فيكم، ملحقا بالمثنى. Nah, kamu itu kaidahnya. Jadi ingat-ingat ya, bilangan 15 Allah musta'an. Bilangan berapa? 11. Allah musta'an. Bilangan 11 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain illa 12 fa innahu yu'rab mulhaqan bil musanna. Paham kaidahnya ini ya? Nah, bilangan 11 sampai 19 mesti sudah itu, enggak usah bingung-bingung lagi mau susunan yang mana saja seperti itu. Nah, barakallahu fikum, misalkan kursi yang ke 15 berarti al-kursi al-khamisah asyara. Seperti itu. Nah, nomor yang ke-17 ar-raqmu as-sabi'a asyara. As-sabi'a asyara. Paham itu ya?
tetap seperti itu juga, mabni ala fathil juz'ain. Paham belum ini? Paham salah ya? Paham belum? Yang itu terkait dengan perlawanan antara bendanya yang muzakkar maka angkanya. Perlawanan gimana maksudnya? Berlawanan. Dan perlawanan ya, berlawanan. Ya, berlawanan. Kalau bendanya yang dihitung adalah muannas, maka yang dipakai untuk menghitung mudzakkar seperti yang kita ini kan untuk yang mudzakkar ini ya. Berarti 15 rajulan. Kalau misalkan imra'atan berarti 15 imra'atan. Ya sama aja, tetap mabni al juz'ain. Dibolak-balik tetap mabni ala fathil juz'ain. Ini kaidah ini umum untuk mudzakkar muannas sama aja. Paham ya? Nah, al-adadu min barakallahu fikum 11 ila 19 mabniyun ala fathil juz'ain illa 12 fa innahu yu'rabu mulhaqan bil musanna. Paham ya? Maka dia di-i'rab dalam keadaan mulhaq dengan musanna. Paham belum ini? Mafhum? Jadi antum enggak boleh bingung lagi loh kalau nanti kalau tanya 15 Arabnya apa? 15 mabni al-fathi berarti belum paham. Paham ya? Yang benar bagaimana 15 berarti i'rabnya? Mabni ala fathil juz'aini. Fi mahali raf'in khobar. Paham ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Antum kalau mengi'rab mabni fathih keliru. Soalnya itu jadi satu tuh, 15 jadi satu itu. Nah, fathul juz'ain. Nah, karena bukan mudhaf ilaih itu. Kalau yang katakan 15 mudhaf, 10 mudhaf ilaih juga keliru. Lah 10 bagaimana 10 sebagai apa itu? Ya sudah itu sudah tarkib, sudah susunan sudah. Paham maksudnya ya? Tarkib juz'ain itu loh. Nah, paham salah ya? Ini namanya tarkib adadi namanya. Susunan bilangan. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Wa hiya al-maf'ul bih, pertama maf'ul bih ma'ruf, ra'aitu Zaidan. Wa minhu al-munada, di antara maf'ul bih juga munada. Nah, kenapa dikatakan di antara maf'ul bih munada? Kama sayati bayanuhu, sebagaimana datang penjelasannya. Karena munada itu aslinya maf'ul bih. Karena munada aslinya apa? Maf'ul bih. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu disebut wa minhu. Dan di antara maf'ul bih juga munada itu loh. Oh, ternyata munada aslinya maf'ul bih. Na'am. Aslinya maf'ul bih, unadi Zaidan. Terus antum ganti unadi dengan ya Zaidu. Boleh enggak unadi ya Zaidu jadi satu itu? Kenapa kaidahnya? Berjumpa dua huruf nida. Bukan gitu caranya. Nah, unadi ya Zaidu, boleh enggak digabungkan itu? Kenapa kaidahnya? La yajuz. Apa kaidahnya? Apa? La yajuz bainan. La yajuz apa dulu? Istima'. Apa kaidahnya? La yajuz istima' baina. Benar. La yajuz istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Ingat-ingat, mu'awwid itu yang menggantikan itu yakni da, mu'awwad anhu itu unadi tadi itu. Paham ya? Jadi antum ketika manggil ya Zaidu itu seakan-akan unadi Zaidan, aku memanggil Zaid, atau ad'u Zaidan, aku manggil Zaid. Berarti semula maf'ul bih kan? Naam itu. Jadi enggak usah bingung. Kok di antara maf'ul bih dan munada kenapa sih? Karena aslinya munada maf'ul bih itu, aslinya seperti ini aslinya. Nah, barakallahu fikum, aslinya seperti ini. Ad'u Zaidan. Oh ya? Ad'u Zaidan, aku memanggil Zaid. Cukup dengan ya saja, ya Zaidu. Paham belum? Nah, ini kalau mau gabung ad'u ya Zaidu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Naam, karena ada kaidah la yajuz apa? Al-istima' la yajuzul istima' la yajuzul istima' baina al-mu'awwid wal mu'awwad anhu. Belum? Kaidahnya enggak boleh berkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Penggantinya mana? Ya, yang digantikan mana? Ad'u. Berarti semula Zaidun maf'ul bih bukan? Itu. Jadi rahasia ucapan wa minhu dan di antara maf'ul bih adalah munada, itu sudah enggak ada iskal lagi. Oh, ternyata antara maf'ul bih itu munada. Iya, munada asli maf'ul bih, cuman diganti gitu loh.
Diganti fi'ilnya dengan apa? Harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil atau menyeru. Kalau digabung boleh enggak? Enggak boleh, la yajuz. Karena kaidahnya apa? La yajuz al-istima' bainal mu'awwid wal mu'awwadhu an wal mu'awwadhi anhu. Apa kaidahnya? La yajuz al-istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Naam. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasan yang lain juga. La yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Itu kaidahnya kita lewati juga. Seperti apa? Idas sama'u fatarat. Idas sama'u fatarat itu takdirnya idang fataratis sama'u fatarat. Enggak boleh digabungkan, harus dibuang. Yang dibuang namanya mufassar, yang disebutkan namanya mufassir. Kaidahnya la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Kaidah seperti ini pernah dengar kan sebelumnya? Pernah kan? Pernah belum? Pernah kan? Kaidah seperti ini sebelumnya pernah dengar belum? Sebelumnya. Selama belajar ini pernah mendengar kaidah seperti ini belum? Belum pernah? Antum pernah dengar? Di sini dengaran ya. Nah, ini kaidah penting ini, kaidah penting ya. Karena nanti untuk memahami antara apa? Boleh enggak disebutkan aslinya? Nah, misalkan ad'u Zaidan, enggak perlu, cukup ya Zaidu. Paham ya? Karena ringkas kan? Ya Zaidu, ya Zaid, ya Muhammad. Aslinya ad'u Zaidan. Panjang, ad'u Muhammadan. Paham maksudnya ya? Naam. Karena nanti masalah munada ada 3 rukunnya, munada, munadi, harfun nida. Ada yang memanggil, ada yang dipanggil, ada alat yang digunakan untuk memanggil. Ya Zaidu harfun nida. Yang kita panggil namanya apa? Enggak, maksudnya apa istilahnya? Yang kita panggil munada. Yang memanggil munadi. Gitu. Paham belum? Munadi kan isim fa'il, munada isim maf'ul. Paham ya? Nah, nadi berarti fi'il amr. Paham belum? Kemudian ya berarti harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Mafhum? Naam. Berikutnya barakallahu fikum masdar. Wa yusamma maf'ul mutlaq, sudah enggak asing lagi. Berikutnya masdar yang dinamakan dengan maf'ul mutlaq. Naam, dalam jurumnya sudah kita lewati. Karena masdar itu adalah apa? Isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorafan al-fi'il. Al-ismu al-mansub waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Itu dihafal ya. Al-masdaru huwa al-ismu al-mansub alladhi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Al-masdar huwa al-ismu al-mansub alladhi waqa'at tsalitsan ba'da tasrif fi tasrifil fi'il. Naam, al-masdaru huwa al-ismu al-mansub alladhi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Naam, al-masdaru huwa al-ismu al-mansub alladhi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Naam, itu masdar. Qatala yaqtulu. Nah, itulah masdar. Daraba yadrubu, darban, itulah masdar. Ketiga enggak? Naam, itu namanya masdar. Jadi kalau antum semakin tahu apa itu masdar, nanti mudah untuk menakwil masdar. Tapi kalau masdar enggak tahu, bingung. Tolong ditakwil masdarnya. Lah masdar itu apa Ustaz? Misalkan, Mas bingung kan? Tapi kalau antum tahu masdarnya, oh iya, berarti seperti ini, oh seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Cara menawil masdar sudah kami sebutkan caranya di dalam artikel yang sudah terkumpulkan yang kita apa itu ya? Al-Kawakib ya. Dalam Al-Kawakib fi bayanil jawazim wa nawasib itu, itu ada 3 cara. Cara pertama tahu masdar itu apa? Cara kedua kedudukannya sebagai apa? Cara ketiga barulah ditakdirkan. Paham belum? Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Maf'ul mutlaq ma'ruf ya, darabtu darban, qataltu qatlan, itu namanya masdar. Dikenal maf'ul mutlaq. Kenapa kok dikatakan maf'ul mutlaq? Sudah kita lewati, barakallahu fikum. Dinamakan maf'ul mutlaq karena apa? Li'annahu lam yuqayyad bi ayyi harfin min hurufil jar. Paham belum? Nanti akan kita lewati nanti. Kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Li'annahu lam yuqayyad bi harfin min hurufil jar. Karena dia tidak diikat dengan salah satu huruf daripada huruf-huruf jar yang ada. Selainnya diikat. Maf'ulun bih ada huruf jarnya, maf'ul li ajlih ada huruf lamnya, maf'ul ma'ah ada ma'anya, ya enggak? Maf'ulun fi ada fi-nya. Kalau ini maf'ul mutlaq. Paham belum? Yang mutlaq ada huruf jarnya enggak? Enggak ada. Paham enggak maksudnya huruf jar ini? Maf'ulun bi ada bi-nya, ba itu huruf jar kan? Maf'ulun ma'ah ada ma'ah. Maf'ulun fi ada fi. Maf'ul li ajlih ada lam itu kan? Kalau maf'ul mutlaq ada apa? Ya enggak ada.
Ya cuma masdar itu aja. Mafhum tapi mansub. Na'am. Wa darfuz zaman wa darful makan wa yusama al-maf'ul fihi, ya kan? Darf zaman dan darf makan sudah kita lewati dinamakan dengan maf'ulun fihi. Ada fi-nya itu kan? Berarti bukan mutlak. Wal maf'ul min ajlihi ada minnya. Itu juga dilewati. Yang seringnya diartikan apa maf'ul min ajlihi? Dalam rangka. Paham ya? Kalau maf'ul min ajlihi itu dalam rangka. Kenapa kamu salat? Limadza shalaita ya akhi? Shalaitu ibtigha'an liwajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Maf'ul li ajlih, maf'ul min ajlih, maf'ul lah itu sama semua. Artinya dalam rangka. Wal maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah itu seperti apa? Seperti dzakartu wal misbaha. Aku murojaah bersamaan dengan lampu. Maksudnya apanya? Lampunya menerangi. Lampunya menerangi cahaya lampu, bukan lampunya murojaah. Paham ya? Seperti itu. Ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin itu datang bersama tentara-tentaranya. Paham ya? Nanti rinciannya akan kita lewati semuanya yang wajib atau yang enggak wajib. Paham soalnya ya? Al-musyabbah bil maf'ul bih. Nah, ini enggak ada dalam jurumiyah. Yang diserupakan dengan maf'ul bih nanti kita lewati juga. Wal hal. Dan hal ini yang sering dikenal dengan apa? Diartikan dengan apa? Dalam keadaan. Paham belum? Mafhum insyaallah? Na'am. Wa tamyiz ma'ruf. Tamyiz diketahui dengan apa? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad apa? Tamyiz. Inni ra'aitu 11 kaukaban. Tamyiz. Paham ya? Kemudian al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyiz. Ana akbaru minka baitan. Tamyiz bukan? Tamyiz. Itu termasuk tandanya. Paham ya? Tandanya jatuh setelah adat atau jatuh setelah isim tafdhil. Paham belum? Naam. Apa? Itu kam lain lagi, yang ini pembahasannya kam lain lagi ya. Nam kam khobariyah, kam istimewiyah, nanti setelahnya tamyiz atau tidak itu tergantung jawabannya kalau itu. Ini masih hukum globalnya. Hukum globalnya kalau untuk isim mansub setelah apa tadi? Adat atau setelah isim tafdhil tamyiz. Enggak usah bingung. Ana akbaru minka baitan tamyiz. Paham ya? Ini ra'aitu 11 kaukaban tamyiz kaukabannya. Mafhum? Naam. Wal mustasna. Mustasna nanti kalau kita lewati ada 3 hukum. Wajib nasab, boleh nasab sama sesuai dengan amilnya. Wa khabaru kana wa akhwatuha ma'ruf khabar kana. Kana Zaidun qa'iman. Wa khabarul huruf musyabbahah bil laisa ma'ruf. Huruf musyabbahah bil laisa ada berapa? Ada berapa? 4. Apa? Ada 4. Pertama la, kedua ma, ketiga in. Hah? In. Terus 4 lak. La sudah. laita. Bukan. Lata. Jangan campur-campur. La hijaziyah, ma hijaziyah, in nafiyah, lata. Udah 4 itu aja. Paham ya? Itu juga semuanya apa? Naam khobarnya mansub. Wa khobaru af'al muqarabah. Wasmu inna wa akhwatiha inna zaidan qa'imun. Wasmu la allati lina fil jinsi la rajula qa'imun. Wa tabi'u lil mansub tawabi' wa arba'atu asya' kama taqaddam an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. An-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. Tawabi' ada 4 itu. Apa? An-na'tu wal badalu wa tawkid. Al-badalu. Santai aja. Badal. At. Tawabi apa tawabi? Yang pengikut. Sebutkan tawabi apa? An-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. Paham ya? Allahu musta'an. La ba'as. Insyaallah berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.